Shalom, saudara-saudara kekasih. Shalom, saudara-saudara kekasih semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita menerima hikmat firman-Nya Tuhan. Boleh melekat di dalam kehidupan kami. Di dalam tengah-tengah keadaan dunia yang kacau balau. Kami percaya hanya Engkau Tuhan terang di dalam kehidupan ini. Terang bagi jalan kami. Berkat di hadapan kami. Alam semesta Engkau sediakan Tuhan. Dan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Karena mereka melekat kepada Engkau Tuhan. Kepada kebenaran firman Allah. Mereka boleh mendengarkan Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Allah. Mereka boleh menyimak bahwa firman Allah itu hidup. Dan barang siapa melakukannya, barang siapa percaya, barang siapa tinggal di dalam dia, engkau akan berbuah-buah di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan dari Roh Allah menyertai hamba-Mu Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami masuk di dalam new era di mana kami ibadah lewat udara Tuhan, lewat digital Tuhan. Kami dapat berkumpul, kami dapat melihat wajah kami masing-masing Tuhan lewat digital ini. Sungguh ajaib Tuhan, Engkau sedang merubah dunia ini. Maka oleh karena itu mari kekasih hati, tinggal di dalam firman-Nya. Dan biarlah firman yang diberitakan ini boleh melekat di dalam kehidupanmu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Engkau sendiri yang diagungkan, dimuliakan. Engkau yang dahsyat, Bapakku yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, Sen-Sen akan mencanangkan yang saya kirim semalam kepada Sen-Sen. Silahkan Sen-Sen, tema tahun ini tetap ya saudara, tema adalah Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 saudara. Roh Tuhan Allah itu ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, mengurapi Yesus, mengurapi kita semuanya saudara. Orang yang hidup dalam jalannya Tuhan ya saudara. Menuruti perintah-perintahnya, saudara, itu luar biasa ya saudara. Kita hanya mengikuti perintah Tuhan. Kita berjalan dalam kebenarannya. Firman-Nya itu membersihkan kehidupan kita hari demi hari. Ada kasih, ada kekuatan, ada urapan Roh Allah ya saudara. Dan beberapa tips agar saudara dapat dipakai, diberkati. Kita sudah dipanggil, kita dipilih ya saudara. Kita percaya ya saudara. Maka subtema, Dia Yesus Kristus yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu adalah karakter Yesus. Dan menyembuhkan semua orang. Nah ini tugas kita semuanya. Bukan tugasnya Indri sebagai wakil gembala, hamba-hamba Tuhan. Tapi kita semuanya ketika kita ada di dalam Dia. Kita sudah diurapi oleh Roh Kudus ya saudara. Maka kita hidup kita lurus, hidup kita benar ya saudara. Maka ada beberapa tips agar saudara dipakai. Karena saudara satu udah percaya. Orang percaya itu tentu adalah orang yang sudah bertobat. Orang yang mau mengikuti firman Allah. Orang yang setia ya saudara, itu nanti ayat-ayatnya ada. Yang kedua, kita sudah diurapi oleh Roh Kudus. Roh Allah di dalamku lebih besar daripada perkara-perkara apapun yang kita hadapi saat ini ya saudara. Maka yang ketiga yaitu kita disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Kita bersaksi ada urapan Tuhan karena engkau bersaksi apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidupmu dengan mujizatnya. Otoritas dari Tuhan diberikan kepada kita. Ada kuasa yang keluar. Ya, saudara, ketika saudara berdoa, menumpangkan tangan, kita berdoa bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Ada kuasa mujizat. Itu pasti terjadi ya saudara. Maka di dalam slide berikutnya ini ya saudara-saudara lihat. Nah,
nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu ditanamkan di dalam hidup kita semakin dalam. Ya, saudara, kenapa? Karena hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis itu ada komsel. Kita membahas firman Tuhan, ada yang bersaksi, sungguh menghidup kita sama-sama belajar. Kita belajar firman itu hidup, kita dikuatkan. Rahasia-rahasia yang tersembunyi itu seperti disingkapkan semuanya ya saudara. Karena kita tertanam di dalam dia ya saudara. Yang kedua, kita membangun integritas. Moral kita semua berubah. Berubah bagaimana? Berubah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Menjadi karakter Kristus saudara. Yang selanjutnya, orang yang hidup dalam Tuhan. Slide selanjutnya, saudara, di dalam 1 Yohanes. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya, kita menuruti, ya saudara, kita hanya menurut Roh Kudus yang bekerja. Kita rasanya tidak bisa, kita nggak pandai, kita nggak cakap berkata, tapi ada urapan kuasa Roh Kudus yang berkarya, ya saudara. Tapi kalau kita orang yang memberontak, tidak setia ya saudara, wah bahaya ini saudara. Apa yang dikatakan Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatam hatimu yang ada set-setnya ini. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka Tuhan itu mengenai ya saudara seperti api, membakar seperti api, mengamuk seperti api dan menyala-nyala. Jangan saudara. Lebih baik kita nurut dengan firman Allah, tidak memikirkan orang mau bagaimana, tapi kita berkata firman Allah itu mendidik ya saudara-saudara kasih. Dan apa yang dikatakan selanjutnya di sini, slide selanjutnya ya saudara, kita cepat aja. Integritas itu diartikan sebagai kejujuran, kebenaran, dan tindakan seseorang. Ya saudara, lawan dari integritas adalah hipokrisi, hipokrit atau munafik. Kita di dalam Tuhan, kita nggak ada kemunafikan. Yang ada ya inilah terhadap sesama kita. Kita tidak munafik. Ya, seorang dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, sesuai dengan omongannya. Tidak di sini ngomong A, tapi yang diperbuatnya B, ya saudara. Jadi prinsip yang dipegangnya itu mudahnya ciri seorang yang berintegritas itu ditandai oleh satunya, yaitu kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan, bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Itu adalah orang pendusta, orang munafik, ya saudara. Dan di dalam slide berikutnya, saudara, kita lihat seorang yang mempunyai integritas tadi udah. Bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran lebih dalam, yaitu melalui firman Tuhan, ya saudara. Melalui firman Tuhan, membaca, mendengarkan, merenungkan, melakukannya setiap hari. Ini kita tiap hari dilatih loh saudara oleh Tuhan dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam sampai tidur.
tidur, bangun pagi. Ya saudara, bagaimana hubungan kita dan keluarga dengan sesama, bagaimana dengan perkataan mulut kita, ya saudara. Setiap hari di dalam kehidupan disertai dengan doa dan teladan, doa dan kita semakin disempurnakan, ya saudara. Tidak ada manusia yang benar dan sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan. Kita harus tahu bahwa firman Allah itu bukan cerita. Firman Allah itu adalah kata-kata dari Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Benar saudara, saya sekolah teologi S1, S2, S3. Semua itu nggak ada artinya kalau saudara tidak melakukan dan melekat kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Berikutnya yaitu firman Tuhan adalah Allah sendiri. Tadi sudah dikatakan, Matius 6 ayat 33, orang yang mencari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu pasti ditambahkan kepada kita, memampukan kita untuk melangkah dan berjalan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, dan kita melakukannya di dalam doa dan afirmasi, ya saudara, kita benar-benar fokus, pikiran kita baik, saudara. Itu merupakan suatu kesehatan bagi tubuh kami. Ada imunitas yang bagus, yang melawan segala virus-virus yang saat ini melanda dunia, saudara. Hati kita sukacita, kita melekat kepada Tuhan. Imun kita tuh, kekuatan itu ada di hidup kita. Saudara, itu benar ya saudara, apa yang dikatakan ya saudara. Firman Tuhan selanjutnya adalah Allah sendiri ya saudara. Bersama dengan Allah ya saudara, kita lakukan perkara yang besar. Dan apa yang dikatakan di Roma 8 ayat 28 ya saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia ya saudara. Allah itu ada di dalam kita. Kita menunggal dengan Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan masa depan penuh damai sejahtera, saudara-saudara. Jadi melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya saudara. Dan selanjutnya, ayat selanjutnya, saudara, yang kita lihat, tadi Roma 8 ayat 28 sudah kita membangun integritas, ya saudara. Definisi dari integritas adalah konsisten, keteguhan, kesetiaan, ketaatan yang tak tergoyahkan. Kita oleh apapun tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keyakinan kita. Kita yakin firman Allah itu dahsyat, ya saudara. Maka kita harus tahu betapa luar biasanya Tuhan kita, betapa dahsyatnya firman Allah itu ya saudara. Dan selanjutnya seorang yang mempunyai integritas, bukan tip manusia yang banyak wajah topeng ya saudara, dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci ya saudara. Menjadi karakter kunci itu slide berikutnya. Jadi kunci bagi seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan, ya suatu trust dari karyawannya, ya saudara. Tapi sekarang banyak pengusaha lagi drop semuanya di seluruh dunia. Dan kita berpikir kasihan banget ya saat-saat ini mendatang ini 7.000 karyawan akan di PHK. Saudara, kita lihat apa yang sedang terjadi. Tapi ingat bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, ada jalan keluar ya saudara, ada jalan yang Tuhan tunjukkan ya saudara. Pimpinan yang
integritas, dipercaya karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Jadi kita ngomong A, yang dikerjakan juga A. Bukan kata A, tapi berbalik jadi C atau jadi Z, ya soal melenceng semuanya yang nggak bisa dipegang, ya saudara. Dan apa selanjutnya Tuhan maunya? Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji. Kita mengerti hidup itu ada tantangan. Hidup itu kita rasanya nggak mau deh ada masalah. Kita nggak mau cari-cari perkara yang nggak benar, ya saudara. Tapi sekonyong-konyong itu berdatangan, saudara. Tapi ingat, kita jangan khawatir, kita jangan takut, ya saudara, karena kita punya Tuhan. Dan kita tetap teguh apapun. Tuhan, Engkau lihat kelemahan, kekuranganku, ketidakberdayaanku, Tuhan. Aku hanya bersandar dan berserah kepadamu. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ya saudara, sekarang orang banyak kekurangan. Orang yang punya tabungan banyak, lama-lama juga habis terkikis, ya saudara, terpakai hari. Pemasukan tidak ada, orang bingung, ya saudara. Tapi percaya kepada Tuhan. Indonesia, kalau saya perhatikan seperti tanah Kanaan, tanam apa aja bisa, ya saudara, menghasilkan. Tanah kita bukan tanah gersang, tanah yang subur. Lautan kita, lautan yang kaya dengan ikan. Kita nggak ada laut, yuk kita ke pantai. Yuk kita mancing ikan bak, ikan sungai, ikan laut, ya saudara, segala macam seafood lah, saudara. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu menyediakan, ya saudara. Itu yang luar biasa, ya saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, ada aja jalan keluar, ya saudara. Empat ciri orang yang punya integritas, selalu melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan apa yang ingin dilakukan, bukan keinginan hati kita, kemauan kita, kesenangan kita. Tapi melakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya saudara. Selalu menggunakan cara yang benar, bukan membenarkan segalanya, ya saudara. Selalu jujur, berani minta maaf, dan cepat bertobat. Saudara, kalau kita nyimpen kerikil di hati kita, kita taruh ada sampah di hati kita, saudara. Ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati. Waduh, itu sumber penyakit loh, saudara, benar. Itu akan membuat tubuhmu, sel-sel di dalam tubuhmu juga berubah. Lama-lama ditumpuk oleh si iblis. Menjadi apa? Menjadi kanker. Kanker ganas, ya saudara. Maka lepaskan itu semuanya. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan, bersihkan hatiku. Bersihkan pikiranku, Tuhan. Biarlah ingat saudara bahwa iblis itu memanah api dengan pikiran-pikiran kita, masuk di hati kita, akhirnya terkontaminasi di tubuhmu, yang membuat imun Anda turun, akhirnya Anda berpenyakitan. Ya saudara. Maka baiklah kita lakukan caranya Tuhan. Ya saudara, selalu jujur, berani minta maaf. Selalu sama. Pikiran kita, ucapan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada satu manusia tahu hatinya orang. Yang tahu hatimu adalah Tuhan. Dia menyelidiki sampai ke tulang sumsummu, ya saudara. Itulah Tuhan kita, ya saudara. Makanya berbuatlah baik, lakukan yang benar, ikuti firman Allah, ya saudara. Selanjutnya dikatakan, Lukas
Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, pagi hari kita bangun doa. Kita baca firman Tuhan. Afirmasi di dalam hidup kita, ya saudara. Kita lakukan yang benar. Pasti ya saudara, kalau kita terus lakukan itu, kita akan menghadapi pasti mujizat di dalam hidup kita. Ada miracle happen in your life ya saudara. Maka 2 Korintus 5 ayat 7, sebab kami hidup ini adalah hidup karena percaya kepada Sang Pencipta. Ya saudara, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan karena melihat ya saudara, kita kalau melihat dunia ini kita stres. Kita melihat orang-orang apa ya yang mau dikerjakan, industri semuanya anjlok-jlok ya saudara. Nah, apalagi dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, tahun depan akan lebih sulit lagi ya saudara. Tapi Sri Mulyani dengan hikmat Tuhan, ada jalan-jalan yang akan dipersiapkan semuanya ya saudara. Makanya kita berdoa bagi pemerintahan, kita berdoa bagi Menteri Keuangan, berdoa dalam seluruh pimpinan yang ada di negara ini ya saudara. Maka kita tahu kekuatan kita bukan dari mana-mana, kekuatan kita itu dari Tuhan. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku, Dia adalah perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ya saudara, aku tertolong sebab itu aku selalu beria-ria hatiku. Kalau belum, aku tahu waktunya Tuhan, God's time. Ya saudara, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Aku tertolong sebab itu hatiku sukacita, aku percaya kepadanya. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur. Makanya doa, pujian, penyembahan. Kita tinggal di dalam firman. Melekat kepada Dia. Setia. Ya saudara. Itu yang luar biasa. Ya saudara. Yang akan Tuhan pasti berikan upahnya. Lukas 18 ayat 27 kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Ya saudara, slide berikutnya itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Kadang-kadang Tuhan beri Anda tahu dalam mimpi. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Makanya kejadian yang sudah Tuhan lakukan ya saudara. Saya ini bolak-balik, kenapa mimpi laut sih Tuhan? Saya nggak bisa berenang. Saya takut naik kapal. Tapi dikasih mimpi laut. Dikasih mimpi ada mimbar di tengah laut. Apa maksudnya Tuhan? Dilihat lagi. Kok mimbar di tengah laut? Lihat ikan itu penuh sekali. Berbagai warna ikan. Ya, kita terus memperhatikan yang dilihat. Tangan-tangan yang terangkat. Apa? Jiwa-jiwa. Ya saudara, itu yang Tuhan lakukan. Maka terjadi yang dibilangkan doa bagi bangsa. Terjadi di Ancol. Itu Tuhan. Kenapa? Kita berserah sepenuhnya kepada aku iso popo Tuhan. Aku enggak punya kekuatan dan kemampuan, tapi aku percaya kepada bahkan aku beri hidupku kalau aku harus mati untukmu Tuhan. I'm ready karena mati adalah keuntunganku. Ya saudara. Kalau aku harus hidup melayani sampai selesai, saudara. Maka jangan pernah goyah, saudara. Maka di dalam Matius 12 ayat 33 dengan jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ya saudara. Maka kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Kalau pohon itu kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buah-buahnya. Jadi apa yang melekat di dalam buahnya tidak baik, hasilnya tidak baik, saudara. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ingat saudara janji Tuhan di Mazmur 1 ayat 3. Ya saudara,
Saudara bisa baca itu di rumah. Makanya baca tiap hari firman Tuhan. Enggak salah ketika offline, kita masih offline ya saudara. Perkataan-perkataan saya ingat sekali. Seolah-olah Tuhan itu mengingatkan kita berbuat baik ya saudara. Baca firman tiap hari. Karena itu adalah kekuatan saudara dan saya. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita ada di sumber kehidupannya ya saudara. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak akan pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya itu akan berhasil. Ya saudara, saya kalau merenungkan, Tuhan kok kejadian ini seluruh dunia ya Tuhan. Kayaknya gedung-gedung gereja semua saat-saat pandemi ini semua tidak bisa dipakai. Tuhan tidak mau melihat tembok-tembok, saudara. Maka tembok-tembok itu Tuhan lakukan. Kita juga bersyukur dengan adanya corona. Karena ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Ya, saudara. Untuk umatku bersatu, untuk umatku dari segala penjuru, nasional maupun internasional, bangsa apapun, kita bersatu padu. Kita bersatu menghadap Allah kita. Kita bersatu bertekuk lutut, menyembah Dia, memuliakan Dia, ya saudara itu. Jadi, kalau kita melekat kepada Dia, ada 4 hal yang tidak akan menimpamu, saudara-saudara kekasih. Apa itu ya, saudara? Kita lihat slide selanjutnya. Mazmur 107. Jiwa yang lemah lesu. Ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah, letih, lesu. Ini orang yang stres, saudara. Tapi mereka ingat kepada Tuhan, ya saudara. Hati mereka dalam kesusahan, dalam gelap. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini apa? Orang yang rohnya terbelenggu, terikat dengan ikatan yang dia tidak bisa lepaskan. Ya saudara. Mau bertobat, tetapi roh itu mencengkram dia. Maka perlu dilayani, perlu dilepaskan, perlu didoakan. Dan dia harus tinggal di dalam firman, baca firman, dan dia akan memperoleh kemerdekaan. Ya saudara. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ya saudara. Itu ngeri, saudara. Jadi saudara baca Alkitab itu di Mazmur 107, ya saudara. Maka perlunya kita kembali. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan tersiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada ambang gerbang maut. Ya saudara. Ketika saya belum bisa mengampuni saudara. Saya ini ada di gerbang pintu maut, saudara. Kanker sedang mencengkram. Tapi ketika saya terus baca firman, dan saya hanya berseru, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, Tuhan, yang memampukan. Aku hanya manusia yang lemah, aku tak berdaya karena tersakiti, karena dikecewakan, karena dikhianati. Hati kita penuh dengan dendam, kesumat. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Aku tidak bisa melepaskan. Aku butuh Engkau Yesus sampai Engkau hadir dan melepaskan, saudara. Itu yang Tuhan lakukan. Bagi orang yang mencari Dia. Bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Aku tidak mampu, aku tidak memiliki kasih seperti kasih Yesus Kristus itu. Aku butuh kasih-Mu, Tuhan. Kasih manusia itu egoistis. Tapi kasih-Mu itu Tuhan, kasih agape itu yang
Kami semua butuhkan untuk kami dapat melepaskan. Untuk set-set sel-sel itu, sampah-sampah di hati dan di pikiran kita boleh terbuang. Ya saudara, hanya oleh Yesus Kristus, oleh darahnya, oleh pengorbanannya, oleh kasihnya. Dia bebaskan kita, dia lepaskan kita saudara. Itulah firman-Nya. Itulah kasihnya kepada kita semua ya saudara. Maka kita percaya, jangan saudara. Maka saya boleh hidup sehat sampai sekarang. Dalam usia memasuki 73 tahun. Kalau secara sains saya mungkin udah 74 atau 75. Ya, ada kekuatan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Maka ada orang-orang selanjutnya yang mengarungi laut dengan kapal. Ini para pengusaha, para businessman. Lihat. Saat sekarang semua usaha hopeless. Tapi yang hebat, ibu kita, menteri kita, menteri keuangan mengatakan, corona, maka kita juga mengucap syukur kepada corona. Corona itu akhirnya menghijrahkan suatu ekonomi digital. Saudara, saya itu pergi ke Snappy untuk fotokopi, print, ngeprint. Bu, saya pergi ke kasir mau bayar. Untung saya bawa ATM atau bawa kartu kredit. Kami sekarang tidak suka uang. Kami hanya terima digital card. Semua serba digital. Maka dikatakan oleh Ibu Menteri kita bahwa corona itu menghasilkan produk digital. Sekarang ini sedang berkembang menuju perbaikan-perbaikan di dalam digital ya saudara. Makanya dikatakan kita berpikir 8 tahun, 10 tahun lagi atau 2030. Kayaknya perusahaan-perusahaan yang terbangun lagi itu tidak membutuhkan manusia bekerja. Yang bekerja adalah semua robot. Saya waktu ke Dr. Yanto juga mengatakan, oh sekarang ini robot yang kerja resep. Oh gitu ya dok. Kalau keliru mesinnya lagi ngeheng bagaimana? Ya kita nggak ngerti saudara. Itulah sekarang ke depannya. Makanya jangan suka nengok ke belakang. Kita dimasuk dalam era yang baru saudara. Maka melekatlah kepada Tuhan. Kadang-kadang dikejutkan kita oleh hal-hal yang luar biasa ya saudara. Kita hidup di bumi, kita nggak hidup di planet saudara. Jadi para pengusaha, maka dia stres, dia hopeless ya saudara. Udah patah hati deh kerjanya. Usaha duit udah dikeluarkan untuk stok barang, untuk sewa kantor, sewa gudang, ya habis semuanya. Bayar karyawan ya saudara. Maka kenapa nanti ke depan ini robot yang ngerjain? Kita mikir anak cucu kita ke depan nggak ada kerjaan bagaimana ya? Saudara, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru ya saudara. Maka kita yang gaptek-gaptek mau tidak mau harus belajar. Harus belajar ya saudara. Mau nggak mau, kalau nggak kita hilang komunikasi. Kita nggak bisa belanja lagi karena semua pakai digital. Parkir aja sekarang nggak pakai uang cash. Kita pakai flash, pakai e-money. Bayar bensin semua juga sekarang banyak dipakai kartunya, digital. Dan saudara semua akan digital. Jadi mari kita ikuti apa ya Tuhan ke depan ini. Beri kami hikmat-Mu Tuhan. Ini orang pengusaha yang stres ya saudara. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Sehingga gelombang laut ya sudah rasanya menggoyangkan semuanya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung. Sekarang semua pengusaha kepala sedang pusing. Tapi ada arena baru yang harus kita
kita jalani. Kita sudah hilangan akal, itu usaha dagang hancur ya saudara. Maka perlunya kita datang kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan dari manusia ya saudara. Dan apa yang dikatakan selanjutnya saudara, sebentar juga akan selesai. Kita masuk nanti dalam perjalanan kudus. Maka katanya, maka datanglah bilang. Saudara, bentar ini ada. Maka berseru-serulah, orang di pojokan, orang tuh tidak tahu jalan. Tuhan buat seperti itu supaya dia bisa menengadah ke langit bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan yang dapat menolong ya saudara. Mereka maka dikeluarkannya mereka dari kecemasan, dikeluarkannya mereka dari kemabukan sakit ya saudara. Dalam usaha sudah mereka nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar, saudara, itulah Yesus. Dan selanjutnya dikatakan, sakit karena dosa, usaha gagal, bertobat maka semua dipulihkan. Galatia 2 ayat 20a. Slide berikutnya. Saudara, kita yang sudah dipulihkan, kita yang terima Tuhan. Aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Itu saudara yang harus terjadi. Jadi saudara kita diubahkan. Maka kita tidak lagi berkarakter-karakter yang tidak baik. Satu, yaitu kita benci akan dosa. Karena apa? Ada roh kebenaran yang mengingatkan, menginsyafkan kita semua. Yang kita akhirnya berubah dan menjadi orang yang suka berdoa, mulai suka baca firman, melakukan firman Allah ya saudara. Yang ketiga, lakukan amanah agung Tuhan. Kita akhirnya menjadi saksi bagi kita menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya saudara. Saudara tahu itu semuanya, Markus 18 ayat 16 sampai 18 dibaca, Matius 8 18 sampai 20. Yang keempat adalah terus membangun keluarga kita. Perahu kehidupan kita jangan ada kebocoran ya saudara. Kita hidup dalam keunitian di dalam keluarga Allah. Maka pertama kita menjaga perkataan kita. Apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Ya saudara, maka kesimpulan yang saya buat, karakter yang diubahkan itu memiliki integritas. Dia akan berbuah baik, berbuah banyak. Dia akan bekerja, dia lakukan sesuatu yaitu melayani Tuhan dan bersaksi. Ada apa? Ada tanda heran dan ajaib. Orang yang mendengar akan tercengang, orang yang mendengar akan meminta saudara untuk mendoakan mereka. Jadi yang ketiga, berdoa dan minta apapun yang engkau inginkan kepada Tuhan, maka doamu dikabulkan. Yohanes 14 sebagai ayat yang terakhir, ayat 12 sampai 15. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ya saudara, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak.
Jika kamu meminta sesuatu, ingat keluarga besar Allah. Jika kita meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahnya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Maka kita berdoa, afirmasi, dan kita pasti massive action ya saudara. Miracle happen. Hasilnya miracle happen. Kita kerja buat Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Amin.